Halo semua, balik lagi sama saya Abah Kopdut alias Kopi Udut. Semoga pacar kalian cuma minta seblak bukannya kebab. Aduh, kebab. Kekacauan di mana-mana atau kejadian besar sedang berlangsung. Banyak sekali kejadian yang membuat Paduka Maha Tinggi yaitu Im Sama mulai panik. Bagaimana tidak panik? Pertarungan dan perseteruan sedang berlangsung di tiap pulau. Contoh kekacauannya adalah seperti pertarungan si Goreng Patut Kurohige melawan Lau, pergerakan Gap yang mencari si Goreng Patut lagi untuk menyelamatkan Kapten Kobi, dan kekacauan di Pulau Egghead. Im Sama mulai tidak tenang dengan kekacauan yang terjadi di dunia. Dan yang sangat membuat Im Sama sangatlah resah adalah pergerakan para bajak laut kuat yang mencari One Piece, atau lebih simpelnya mencari Rod Poneglyph, karena untuk mencapai pulau terakhir dengan cara mencari Rod Poneglyph. Selain itu, buah iblis Nika telah bangkit, membuat Im Sama semakin dilanda kemarahan. Hingga akhirnya si Abah Gorosei Sainji Garcia Satun harus turun tangan ke Pulau Egghead. Selain si Abah, kita juga melihat bahwa Kizaru juga ikut ke sana. Untuk pertama kalinya, kita melihat Gorosei turun tangan bersama seorang admiral. Si Abah dan Kizaru juga membawa pasukan yang cukup banyak. Belum diketahui bahwa pergerakan si Abah atas perintah Im Sama atau tidak. Namun, saya berpikir jika si Abah bergerak atas izin Im Sama bukan perintah. Si Abah mengajukan diri untuk melihat langsung wujud Nika, sekaligus membawa Serapim kembali. Karena otoritas ada pada si Abah atau Gorosei yang lainnya. Akan sangat sulit jika seorang admiral saja yang datang, karena pemerintah juga harus mengambil Serapim. Karena Serapim adalah sebuah proyek besar yang memakan banyak biaya dalam pembuatannya. Selain biaya, yang terpenting adalah potensi dari kekuatan Serapim tersebut. Serapim layaknya manusia yang bisa berkembang. Untuk sekarang, para Serapim masih anak-anak, tetapi kekuatannya sangatlah edan. Apa jadinya jika Serapim tersebut dalam usia 30 atau 40 tahunan? Karena kondisi prima manusia biasanya di usia tersebut sangatlah matang dan cukup berpengalaman. Kita juga harus memperhatikan Kizaru. Jika si Abah Sainji Garcia kuat, kenapa harus bersama Kizaru? Di sini agak curiga bahwa si Abah hanya akan mengambil Serapim lalu pergi. Kemudian untuk Nika menyerahkannya kepada Kizaru. Saya juga berpikir bahwa si Abah hanya akan melihat Kizaru melawan Luffy sekaligus Zoro. Di sini si Abah hanya akan melihat dan mengamati bagaimana Luffy dalam mode Nika dan melihat Zoro bertarung. Karena saya yakin bahwa si Abah tidak sebodoh itu untuk menghadapi Nika. Kita berbicara Nika bukan buah iblis sembarangan, maka dibutuhkan strategi dan cara menyerang dengan baik. Maka bisa saja si Abah hanya survei dan memperhatikan bagaimana cara dan teknik Luffy dalam menggunakan buah Nika. Kenapa saya berpikir seperti itu? Kita semua tahu bahwa Nika adalah buah iblis imajinasi. Untuk itu, si Abah Garcia harus melihat dulu imajinasi apa yang ada di pikiran Luffy. Karena imajinasi tanpa batas akan sangat beresiko bagi si Abah langsung bertarung tanpa memperhatikan bagaimana Luffy menggunakan buah Nikanya. Memang di sini kita juga tahu bisa saja Luffy mengimajinasikan karet saat berhadapan dengan si Abah, kemudian kedepannya akan berbeda. Tetapi kemungkinan besar Luffy akan menggunakan teknik yang sama ketika berhadapan di kemudian hari. Karena setiap manusia akan menggunakan jurus yang sudah biasa digunakan. Akan sangat sulit bagi Luffy jika menggunakan teknik baru, karena teknik baru harus dilakukan dengan cara latihan agar lebih optimal. Maka kemungkinan si Abah akan mengamati Luffy dulu saat bertarung dengan Kizaru sebagai acuan nanti jika si Abah bertarung. Cara tersebut sangatlah kotor atau licik. Jika apa yang saya ucapkan benar, maka Kizaru hanyalah sebagai umpan atau pion dari si Abah. Si Abah tidak akan peduli kepada Kizaru jika harus mati sekalipun. Di sini juga si Abah yakin bahwa Kizaru akan bertarung habis-habisan jika diperintahkan oleh si Abah. Tugas Kizaru juga adalah melindungi si Abah Sainji Garcia Satun. Maka jika si Abah menyuruh Kizaru bertarung sampai mati, maka Kizaru juga melakukan hal tersebut. Jangankan diperintah oleh si Peot Gorosei, diperintah Akainu pun Kizaru siap melayani. Akan sangat luar biasa jika Luffy berhadapan dengan Kizaru. Kita akan melihat monyet putih melawan monyet kuning, kecepatan melawan imajinasi. Disinilah poin pentingnya. Jika Kizaru lebih cepat dari pikiran atau imajinasi Luffy, maka Kizaru akan lebih unggul. Namun jika Kizaru kalah cepat dalam bergerak melawan imajinasi, maka Kizaru akan babak belur. Kalian pasti mengerti apa yang saya maksud, karena kelemahan Luffy adalah imajinasi. Untuk mengalahkannya adalah di mana ada jeda waktu Luffy untuk berpikir. Maka di situ ada celah untuk mengalahkan Luffy, karena kita semua tahu bahwa Luffy bukanlah tipe orang yang cepat berpikir, maka akan sangat berbahaya. Namun di sini peran Zoro sangatlah penting. Jeda waktu untuk mencari atau berpikir atau lebih tepatnya mengimajinasikan sesuatu akan dihandle oleh Zoro. Zoro akan menyibukkan Kizaru untuk jeda waktu Luffy berpikir. Maka di sini Kizaru harus benar-benar bertarung dengan serius.
Kita juga belum tahu bagaimana awakening dari Pika-Pika Nomi atau Kizaru. Maka akan sangat menarik jika melihat awakening cahaya melawan matahari yang notabene adalah inti dari cahaya di dunia. Jadi gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan buat yang mau request sok aja nanti sama saya dibahas. Ya jadi seperti itulah menurut saya. Kalau misalkan si Abah ini teh, si Abah Shenji Garcia satu teh kalau bertarung sama si Nika sekarang beresiko gitu. Harus melihat dulu cara Luffy bertarung, bagaimana Nika ini bekerja kepada Luffy, atau lebih tepatnya teh si Luffy teh imajinasinya kayak gimana gitu. Nah maka si Abah teh harus memperhatikan dulu itu. Kalau langsung bertarung mah tuh kan si Abah teh blank gitu, belum tahu cara bertarung si Luffy sama si Zoro, kan belum melihat langsung gitu. Akan sangat berbahaya kalau misalkan si Abahnya nyuruh si Kizaru bertarung habis-habisan sampai babak belur, cuman lihat aja gitu si Luffy sama si Zoro kayak gimana, terus si Abahnya pulang gitu ke keempat Gorosei yang lainnya gitu dan melaporkan apa yang dia lihat gitu. Maka strategi yang dilakukan oleh kelima Gorosei akan lebih efektif untuk mengalahkan si Luffy gitu menurut saya mah. Tapi ini tuh sangat menarik kalau misalkan si Kizaru bertarung habis-habisan sama si Luffy. Gak kebayang gitu bakal gimana imajinasi si Luffy, kan ini kan cahaya gitu ya, cahaya tuh cepat pisan gitu. Kalau misalkan si Kizarunya benar-benar overpower gitu, keluarkan kekuatan yang sangat luar biasa, dan si Nika juga kan luar biasa juga gitu, nggak bisa ditahan. Kaido juga sampai ke mental gitu. Nah, akan sangat menarik gitu kalau benar-benar bertarung. Tapi opsi yang terbaik untuk si Abah mah ya melihat dulu gitu si Nika ini seperti apa, terus pulang gitu mengatur strategi dan cara bertarung untuk mengalahkan Nika. Tapi itu menurut saya lah, bisa terjadi bisa enggak lah. Kalian juga punya opini, tulis aja di kolom komentar ya. Ya udahlah, karena tenggorokan saya teh sudah kering, pingin ngopi sama udud gitu ya. Ya udah, salam sejahtera manisnya bibir Hiyori, goodbye, dadah.